Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun oleh founding father kita merupakan rangkulan dari keberagaman rakyatnya. Dan jangan lupa kalau dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi jangan hanya karena berbeda pilihan politik lalu bisa dicap sebagai anti Pancasila. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Dr. Insinyur Salaluddin Wahid atau sering dikenal dengan nama Gus Solah. Beliau adalah adik kandung dari mantan Presiden Republik Indonesia, almarhum Gus Dur, dan beliau juga ulama dan juga merupakan aktivis pegiat hak asasi manusia. Oke, let's go. Salahuddin Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Solah tidak berhenti bergerak meskipun usia tidak lagi muda. Beliau adalah seorang aktivis HAM, ulama, dan juga politisi. Lahir di Jombang, Jawa Timur 11 September 1942, putra pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari dan adik dari Gus Dur ini sekarang menjadi anggota Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pandangan beliau tentang keberagaman dan Pancasila seolah menegaskan posisi beliau sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Gini Gus, kita ngobrolin tentang Indonesia. Belakangan ini Indonesia tuh banyak banget rasanya orang-orang yang berseru tentang anti Pancasila. Padahal kan founding father kita tuh Bung Karno memang mendasarkan Indonesia tuh sebagai negara yang diversity berdasarkan Pancasila. Nah, menurut Gus tuh gimana? Istilah anti Pancasila ini juga baru sekarang. Dulu kan pilihannya dua, dasar negara Islam dan dasar negara Pancasila. Ya. Bung Karno yang menggali Pancasila. Bung Karno sering pidato memuji atau terkesan kita harus meniru Turki. Turki yang didirikan oleh Kemal Atatürk. Nah, itu negara sekuler. Turki memang negara sekuler, tapi Pancasila tidak gitu. Karena Bung Karno sering berpidato mencontoh Kemal Atatürk, pemimpin Islam menganggap Bung Karno sekuler dan Pancasila juga sekuler. Yang anti Pancasila ini siapa saja gitu kan? Saya bilang bukan anti Pancasila kan bisa organisasi, tapi bisa juga kebijakan yang anti Pancasila. Terus bagaimana kebijakan yang anti Pancasila itu? Sekarang ini 70-80% hutan itu dikuasai oleh perusahaan. Itu menurut saya anti Pancasila itu. Hanya dikuasai oleh berapa orang hutan se-Indonesia ini. Rakyatnya dapat kebayaan apa? Hutan adat aja diambil sama mereka. Itu kan tidak toleran terhadap adat. Hutan adat itu bukan punya pemerintah. Ini kemarin dirampas sama pemerintah. 1-2 tahun lalu ada sekelompok orang yang bersuara banget untuk mendirikan negara khilafah. Kalau khilafah itu di mana Indonesia itu menjadi bagian dari khilafah Islamiyah global. Kepala negaranya mungkin di Timur Tengah, mungkin di Turki, kita menjadi bagian dari itu. Nggak mungkin lah kita mendirikan khilafah di sini. Ya bagaimana caranya mereka bikin khilafah gitu loh. Kan harus ada kekuatan kan. Kekuatan rakyat, kekuatan militer, kekuatan politik. Kan nggak ada sama sekali. Saya pernah diundang sama Hizbut Tahrir, entah berapa tahun yang lalu. Saya tanya, kenapa Anda ingin mendirikan khilafah? Dia bilang, negara Indonesia yang berdasar Pancasila sudah gagal. Bisa memenuhi cita-cita kemerdekaan yang disusun oleh para pendiri bangsa. Saya bilang itu apakah karena negaranya berdasar Pancasila? Menurut saya enggak. Menurut saya justru Pancasilanya nggak dijalankan. Kalau Pancasilanya dijalankan, keadilan sosial itu terwujud, perikemanusiaan itu jalan, nggak ada lagi. Buat apa lagi? Itu juga sama dengan Islam kok. Itu Islami. Terus saya tanya, caranya Anda bikin khilafah gimana? Caranya bikinlah. Anda nggak punya apa-apa. Anda nggak punya tentara, Anda nggak punya uang yang cukup besar, gimana? Apakah kemudian TNI diam saja? Apakah polisi diam saja? Apakah NU diam saja? Apakah pemerintah diam saja? Apakah partai politik? Enggak kan? Mereka pasti melawan. Yang terjadi apa? Perang saudara kan? Perang, iya. Nah, apa itu yang Anda inginkan kita perang saudara kayak yang terjadi di Timur Tengah? Kan tidak. Kita nggak ingin itu. Jadi khayal lah, itu nggak ada. Makanya saya ngomong sama mereka, Anda kan nggak bisa bikin khilafah. Kalau nggak bisa bikin, ngapain dibicarain gitu? Lu gimana caranya lah bikin gitu? Mau yang cerdas sedikit lah. Nah,
Nah, sekarang kalau ke isu pluralisme Indonesia, keberagaman Indonesia, menurut Gus gimana? Yang belakangan isu ya santer juga, terutama karena kebebasan berbicara dan belum tentu yang bersuara keras itu mayoritas kan? Ya. Tapi itu santer sekali yang masalah isu pribumi dan non pribumi. Terus ya kayak saya sendiri, jadi saya bingung karena katanya saya keturunan Cina specifically. Nah, padahal saya kalau dideportasi ke Cina pun saya nggak punya siapa-siapa di sana, ngomong betul, Cina aja nggak bisa gitu loh. Nah, kondisi kondisi seperti ini kan berpotensi untuk memecah belah. Keberagaman itu sesuatu yang sudah ada ribuan tahun di Indonesia itu. Dari segi suku, etnis, budaya, bahasa, agama. Jadi sudah berjalan 72 tahun kita merdeka. Masalah keragaman ini saya pikir sebagian besar sudah kita selesaikan ya. Yang belum itu masalah berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan etnis Tionghoa. Iya. Ini yang belum selesai. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Gitu. Yang sering terjadi kan perbedaan etnis, perbedaan agama, berhimpitan dengan perbedaan status sosial ekonomi yang sangat jauh, timpang. Ini rawan. Jadi harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dan kalangan Tionghoa menurut saya. Pertanyaannya, apakah agama sama politik mungkin kalau saya omongin, apakah itu sesuatu yang sepadan? Maksudnya apakah itu match satu sama lain? Itu tentunya masing-masing orang bisa berbeda pendapat ya. Faktanya kan partai agama ada di Indonesia. Dulu Partai Damai Sejahtera itu kan partai Kristen. Betul. Karena partai yang Islam yang ada kan P3 dengan PKS. Betul. Nah terus ada partai yang tidak Islam tapi jelas membawa aspirasi Islam. Yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Amanat Nasional. Jadi menurut saya tidak perlu dipertentangkan. Asal kita bisa bedakan mana yang masalah agama, mana yang masalah negara gitu. Tidak boleh juga agama mengendalikan dan negara juga tidak boleh mengendalikan agama. Kita berikan kebebasan kepada orang memeluk agama apa saja. Cuma diatur dalam beberapa hal yang memungkinkan terjadi masalah. Itu kita atur supaya tidak terjadi konflik. Idealnya bagaimana agama sama negara menurut saya disatukan? yang ada di Indonesia ini udah ideal. Dari segi undang-undang ya, pelaksanaan undang-undangnya yang tidak ideal. Budaya pemerintahnya yang nggak bagus. Budaya organisasi pemerintah yang tidak bagus menurut saya. Yang ramai sekarang kan UU Ormas nih. Perpu Ormas. Untuk mengontrol apakah atau bisa jadi malah jadi sebagai mensahkan tindakan represif yang dilakukan pemerintah. Itu yang kita khawatirkan. Tapi dengan adanya keputusan DPR yang menerima tapi akan melakukan revisi, mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu ya. Ya kalau kemarin seperti itu ya represif menurut saya. Kita mengulangi lagi apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Ya kita doronglah supaya ini bisa menjadi lebih baik. Indonesia punya potensi untuk jadi superpower nggak? Indonesia ini pasar. Lebih menonjol sebagai pasar. Pasar bagi produsen seluruh dunia datang kemari. Karena kita di emerging market kan. Nah ini bagaimana kita memanfaatkan ini. Jadi kita punya potensi. Cuma harus serius menggarap potensi itu. Tapi kalau tidak serius ya kita cuma akan jadi pasar. Nah kepada generasi muda ya, pertama ya belajar. Belajar segiat mungkin. Selain ilmu kan harus diri kita ya, karakter kita. Kita harus punya motivasi yang kuat. Kita harus punya keberanian. Kita harus punya tanggung jawab. Kita harus kerja keras. Dan jangan lupa kita harus jujur. Nah satu hal lagi yang kita nggak boleh lupakan, hukum. Ini orang nggak mau masuk kemari kalau hukumnya nggak jelas. Hukum menurut saya tidak lebih baik, sama aja. Zaman Orde Baru sama sekarang sama aja. Korupsi juga sama aja gitu. Birokrasi pemerintah sama aja gitu. Nggak lebih baik? Ada lebih baik sedikit, tapi ada juga tidaknya gitu kan. Walaupun dalam banyak hal kita mengalami kemajuan gitu. Misalkan anggaran kita tinggi sekali loh sekarang. Nah cuma anggaran pendidikan naik, tapi mutu pendidikan tidak naik. Nah
iya itu. Ini bagaimana gitu? Sepertiga dari guru tuh swasta dan gajinya rendah sekali. Dan pemerintah juga nggak begitu perhatikan itu. Nggak perhatikan. Betul. Apa Gus masih percaya Indonesia akan jadi semakin baik? Saya yakin semakin baik. Cuma cepat atau tidak itu aja pertanyaannya kan. Jadi anak muda itu masa depan dan harapan bangsa, dan juga masa depan harapan diri mereka sendiri, harapan keluarga. Jadi manfaatkanlah. Saya pikir anak muda kesempatannya untuk melakukan banyak hal terbuka lebar sekarang ya. Nah tergantung mereka masing-masing. Yang saya sampaikan tadi mungkin kepedulian kepada orang lain yang mungkin berkurang gitu. Oke, terima kasih Gus. Yuk, monggo. Terima kasih. Mencintai Indonesia sudah seharusnya menjadi bagian yang merasuk dalam darah setiap warga negara. Kita percaya Bhinneka Tunggal Ika, kita meyakini kalau Pancasila adalah dasar negara. Indonesia itu plural, dan Indonesia menghormati antar sesama. Gua percaya Indonesia. Kalau lu?